Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang ini saya ingin membuat video yang menggunakan aplikasi Dendusen ya. Nah, saya akan menjelaskan video pembelajaran yang saya buat, yaitu saya akan mengkaji tentang bidang kajian semantik. Oke. Nah, kenapa saya memilih kajian semantik ini? Karena banyak orang yang tidak tahu ya semantik itu apa dan apa saja yang dikaji gitu ya, seperti itu. Seperti yang kita tahu, banyak orang menggunakan semantik seperti sebagai untuk mengkaji laporan skripsi ataupun itu ya. Pengertian semantik menurut para ahli, yaitu pengertian saya mengambil 3 contoh, yaitu Pak Krilaksana dan Eko Wardono dan satu lagi Terap. Yang Krilaksana itu menyatakan bahwa semantik itu memberi pengertian atas pendidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Nah, Pak Eko Wardono ini mengatakan bahwa semantika adalah ilmu bahasa yang mengkaji makna bahasanya, sedangkan Pak Kerap ini dia mengatakan bahwa semantik ini adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula perkembangan dari arti suatu kata. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu bahasa yang menelaah atau mencari arti lambang-lambang, tanda-tanda, dan menyatakan makna atau hubungan makna yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Nah, objek kajian semantik ini Pak Eko Wardono dan Pak Subroto ini memberikan pendapat di sini, yaitu pengertian objek kajian semantik itu, yaitu ya Pak Eko Wardono itu menyatakan bahwa objek kajian semantik itu adalah suatu bahasa yang memiliki atau menyatakan makna yang termasuk satuan bahasa dan kata, klitik, leksem, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, sedangkan Pak Subroto ini mengatakan bahwa semantik itu mengkaji arti bahasa, yang berarti bebas konteks atau tidak terikat konteks. Perbedaan semantika dan semiotika. Nah, kita tahu bahwa semantik dan semiotika itu sama-sama mengkaji makna bahasa, namun ada perbedaannya nih. Perbedaannya adalah ini menurut para ahli, yaitu Pak Eko Wardono, ia menyatakan bahwa semantika mengkaji makna tanda bahasa, yaitu tanda yang berbentuk dari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara dan proses artikulasi yang tersusun menurut sistem tertentu dan bermakna. Nah, sedangkan menurut Pak Subroto ini bahwa semantika itu perbedaannya itu mengkaji arti bahasa yang bersifat bebas dan konteks. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia tanda bahasa, yaitu linguistik ya, bunyi bahasa atau ujaran seperti kursi itu bunyi bahasanya, tapi maknanya adalah itu sebuah alat perabotan yang
digunakan untuk tempat kita beristirahat ataupun duduk seperti itu. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia tanda non bahasa itu seperti siulan. Nah, siulan ini adalah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tapi yang diperoleh dari proses penafsiran, ya, yang artinya itu menggoda, mengagumi, memanggil, dan bersenandung. Berbagai macam-macam arti siulan itu menurut daerahnya tersendiri, ya. Oke, jenis-jenis semantik. Semantik behavior. Nah, yaitu kajian yang mengkaji proses pemahaman makna melalui pengamalan dan datanya yang ada. Seperti tadi kamus bahasa Inggris itu diartikan dalam kamus bahasa Indonesia, itu kan sudah ada data-datanya. Nah, sedangkan semantik deskriptif ini yaitu yang membahas tentang makna dalam konteks terkini. Nah, semantik generatif ini memiliki konsep kompetensi struktur luar dan struktur dalam, ya. Nah, semantik gramatikal ini yang mengkaji makna khusus dalam satuan kalimat. Ini per kalimat, ya. Nah, misalnya saya contohkan bahasa saya, misalnya bahasa Dayak Belanda itu, jikalau bahasa Indonesia kamu mau kemana gitu, itu bahasa Dayak Belanda saya itu kau kemana sih gitu, ya. Nah, sedangkan semantik historis ini yang lebih mengacu pada rentangan waktu, seperti misalnya di Inggris itu kalau menyatakan waktu itu AM, PM, ya, seperti itu. Kalau di Indonesia itu cuman menyatakan angka, seperti kalau misalnya jam, jadi batasnya jam 1 sampai jam 00 gitu. Nah, kalau jam 1 itu ya 1 subuh gitu. Kalau jam 00 juga subuh. Tapi kalau misalnya diadakan di siang, jam 1 itu berarti jam tulisannya adalah jam 13:00 seperti itu. Nah, semantik leksikal ini pembahasan makna yang lebih menitik beratkan pada makna kata sebagai satuan mandiri. Dia memaknai satu kata itu per kata. Seperti misalnya kalau dalam bahasa saya, bahasa Belanda itu piring itu penyebutannya adalah pinggat. Nah, pinggat itu piring, seperti itu. Nah, sedangkan semantik logika itu pengkajian makna lebih diarahkan pada logika. Itu artinya yang kita artikan sendiri, bukan melalui data. Semantik struktural yaitu bermula dari pandangan struktural yang dipelopori oleh Saussure. Seperti misalnya pendapat ahli ini mengungkapkan bahwa makna ini seperti ini, dan itulah Oke, terima kasih. Dan terima kasih video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalau saya punya pelafalan yang salah dan tidak sengaja kata-kata yang salah didengar, saya mohon maaf. Dan selamat siang.